Perhatikan rubah siluman yang terluka ribuan tahun. Membuka mulut untuk menggigit pemuda dan meningkatkan kultivasi. Namun terkejut ketika terpental oleh cahaya emas pelindung pemuda. Awalnya mengira rubah siluman pasti akan mati. Namun detik berikutnya dia terkejut menemukan luka-lukanya tiba-tiba sembuh dalam sekejap. Bahkan ekornya juga menghilang. Saat itu dia menyadari bahwa pemuda ini tidak biasa. Maka dia segera mengubah strategi. Memutuskan untuk berlatih kultivasi bersama pemuda. Tidak disangka pada saat itu pemuda tiba-tiba bangun. Malah langsung membuatnya kembali ke bentuk aslinya. Pemuda dengan wajah bingung. Bahkan mengira anjing tetangga masuk ke rumahnya. Kamu yang adalah anjing. Seluruh keluargamu adalah anjing. Tanpa disadari bahwa ini akan membawa keberuntungan cinta baginya. Melihat betapa keras suaranya. Mengira dia lapar. Maka memutuskan pergi ke dapur. Mengambil bakso dari sisa makanan untuk diberikan kepadanya. Kumiho langsung tidak tenang saat melihat Maru. Ini ternyata adalah seporsi lengkap Jiusuan Jindan. Apakah dia benar-benar dewa sejati yang turun ke dunia? Maka dia segera memutuskan untuk memohon perlindungan padanya seumur hidup. Siluman rubah, aku tahu kau bersembunyi di sini. Belum keluar. Cepat mati. Dewi perang dari kuil Marshal Zheng yang terkenal. Dewi perang dari kuil Marshal yang terkenal. Kedatangannya kali ini adalah untuk membunuh Kumiho. Namun Kumiho sama sekali tidak takut. Ramuan emas menelannya. Dia langsung mengambil Jiusuan milik Maru. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat pesat. Kyu, dewa. Aku dulunya hanyalah seekor rubah liar di pegunungan. Hanya berkat energi yang kau berikan siang malam. Aku bisa berubah wujud. Aku ingin membalas budi. Dengan memberikan diriku. Namun wanita ini tidak membedakan benar dan salah. Dan ingin mengambil nyawaku. Dewa, apa yang kamu bicarakan? Keluar dari balik manusia ini. Apa ini? Terlalu menyilaukan. Mengapa masih ada suara wanita? Kacau. Aku tidak mungkin. Apakah mimpi itu menciptakan ilusi? Pemuda terkejut dengan kedua orang yang tiba-tiba muncul. Sangat terkejut. Tidak tahu bahwa wanita cantik di depannya. Yang dipanggil sebagai dewa adalah dirinya sendiri. Karena dia adalah dewa masak dari langit. Kehilangan semua kenangan setelah turun ke bumi. Saat ini dia masih merasa ilusinya sangat nyata. Dewa. Aduh. Ilusi ini. Juga. Terlalu nyata. Melihat pemuda mengeluarkan semua harta. Langsung menganggap mereka berdua adalah satu paket. Maka mengeluarkan pedang dan hendak membunuh mereka di tempat. Namun pemuda merasa dia bermasalah. Karena sepiring makanan anjing. Apakah kalian serius? Setelah berkata begitu, dia berbalik dan menerima telepon. Menggeramkan Dewi Perang. Karena dia besar begitu. Pada saat ini, pemuda itu sedang santai menelepon mantan pacarnya. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai. Apa ini? Aku sudah bilang. Tidak mungkin. Ternyata bisa menahannya. Pedangku yang penuh tenaga. Ini pasti bukan kekuatan manusia biasa. Kamu sebenarnya siapa? Hei, jangan berisik. Aku sedang menelepon sekarang. Lin Yun, aku tidak akan berdebat denganmu. Ibumu yang sakit. Setiap hari menggangguku Kamu ingin aku bersatu kembali denganmu. Mungkin itu maksudmu. Tapi kamu seharusnya tahu. Hanya kamu yang manis seperti ini. Sialan. Kembali bersama apa? Itu benar-benar seperti dongeng. Besok akan kubawa ibumu pergi. Kalau tidak datang, bersiaplah untuk mengurus jenazahnya. Sekarang aku sudah memiliki dukungan. Pahlawan pelindung kuil Dewa Perang. Akan membunuh ibumu. Seperti menginjak semut. Sama mudahnya. Itu malam. Bukan. Apa hubungannya dengan ibuku? Halo. Bodoh. Saya tidak mengatakan itu. Agin. Sebenarnya hari ini Moodku. Ikon pria. Astaga. Jangan lihat simbol merek dagang terdaftar. Jangan rekomendasikan ikon An. Kalian berdua bertengkar begitu keras. Itu. Kalian berdua sudah selesai bertengkar. Apakah sudah waktunya pergi? Itu semua bukan. Apa barang berharga? Karena ada sedikit masalah dengan pikiran. Kalian tidak perlu mengganti. Dia baru saja terluka karena tabrakan. Pergi. Tidak bisa pergi lagi. Aku tidak peduli. Aku ingin kau biarkan aku tinggal. Atau kau tinggal dulu. Tinggal. Tinggal beberapa hari lagi baru pergi. Baiklah. Terima kasih, Dewa. Rubah nakal ini. Memiliki keunggulan kesan pertama. Aku lebih unggul darinya. Lin Yun. Jangan. Menjadi pacarku. 1 juta ini milikmu. Apakah keren karena punya uang? Bisakah uang membeli cinta? Memang. Saya Lin Yun. Aku bukanlah orang seperti itu. Kamu masih. 1 miliar. 1 miliar. Apakah kamu Doraemon? Bisa mengeluarkan barang dari mana saja. Jadi ini yang kamu pikirkan. Lihatlah. Hanya 1 miliar. Seorang dewa tidak akan tertipu olehmu. Dewa. Kamu tidak boleh terpesona olehnya. Di dunia ini. Ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Misalnya. Hu Xian, kamu tak tahu malu. Tunggu sebentar. Para wanita cantik. Itu. Ibuku di luar. Bahkan dia mengatur kencan buta untukku. Sudahlah, tidak ada gunanya berbicara dengan kalian. Orang yang baru saja meneleponmu. Apakah dia perempuan? Oh, kalian berdua tidak ada urusan di sini. Silakan pulang. Jangan menghabiskan waktuku. Silakan pulang, pergi. Ayo pergi.
Baiklah, aku akan pergi denganmu. Hanya seorang penjaga kecil di kuil Dewa Perang. Katakan saja, dia hanya seorang penjaga keamanan. Aku ingin melihat bagaimana dia berlaku sewenang-wenang di luar sana. Pikiranmu sebenarnya cukup bagus, karena besok adalah pertemuan dengan mertua. Aku sudah mengirim pesan kepada keluarga, dengan hadiah langka sebagai mas kawin. Tunggu pertemuan dengan mertua besok. Kamu pasti akan kalah tanpa ragu. Dengan nama saya, perintahkan. Siapkan hadiah tingkat negara. Besok saya akan mengunjungi mertua. Itu. Dari mana datangnya kedua orang gila ini? Saat ini, mantan pacar pria masih mengucapkan terima kasih kepada sponsor di siaran langsung. Dia masih menghina pria itu miskin. Dia bahkan ingin katak makan daging angsa ini. Tanpa dia sadari, dia akan menyesal seumur hidup. Ibunda pria itu di samping tidak tahan melihatnya. Dia berdiri dan meminta agar dia tidak bicara dengan nada yang kasar. Ucapan itu membuat wanita itu marah. Dasar bodoh. Xiao Hui, jangan bicara dengan nada yang kasar. Kamu dulu sekolah di sini. Mereka semua adalah anak saya. Mereka mengumpulkan uang dengan berdagang di luar. Kamu sekarang sudah baik-baik saja. Keluarga, tunggulah sebentar. Bisakah kamu diam? Dasar bodoh. Tunggu sampai anakmu datang. Lepaskan diri sekarang juga. Aku berkata padamu, saudari ini, sekarang saya tidak sekelas dengan kalian. Kita tidak sekelas. Jangan menghalangi saya mencari uang. Jangan ganggu saya lagi. Seseorang tidak boleh lupa asal-usulnya. Kamu dulu juga berasal dari desa kecil. Kamu. Baiklah, begitulah caramu bermain, kan? Keluarga, cepat lihatlah. Wanita ini tidak banyak bicara. Malah duduk di tanah ingin memeras saya. Lihatlah. Trik orang desa ini benar-benar banyak. Cepat, lihatlah dia. Ibu. Suhui, apa maksudmu? Lin Yun. Beberapa tahun tidak bertemu. Mengapa kamu masih terlihat seperti orang miskin? Ibumu bilang kamu sudah berkembang. Aku lihat. Itu tabungan untuk mobil dan rumah. Tidak ada gunanya. Membuang waktuku. Semua pergi dari sini. Pemuda itu ingin mengajarinya begitu saja. Namun ibunya menariknya kembali. Memperbaiki hubungan mereka berdua. Memikirkan untuk. Saat itu ibunya masih ingin melihat. Jangan terburu-buru. Itu karena ibu tidak sengaja. Xiao Hui, jangan khawatir. Mari kita duduk dan berbicara. Berbicara. Apa yang perlu dibicarakan? Lin Yun, apakah kamu tahu? Sekarang aku adalah milik siapa? Apa hubungannya dengan saya? Ibu, ayo pergi. Berhenti berpura-pura. Jangan kira saya tidak tahu. Kalian datang ke sini hari ini. Berpura-pura menderita seperti ini. Bukankah hanya untuk mendapatkan saya kembali? Sayang sekali. Kakak tidak terkecoh olehmu. Jujur, katakan padaku. Pacar saya sekarang. Tetapi penjaga kuil Marshall God. Kalian pikir saya bodoh begitu? Meninggalkan penjaga kuil Marshall God. Tidak akan menikah. Akan terus memilih. Bergaul dengan kalian, hewan-hewan ini? Aku datang kali ini. Sama sekali bukan untuk berbaikan denganmu. Ibu, saya tahu kamu merasa tidak dihargai karena saya. Tapi saya juga sudah memikirkannya dengan jelas. Wanita seperti dia sama sekali tidak pantas. Ahmi, kamu juga pantas mengatakan ini. Lihatlah. Keberanian dan kemegahan ini. Tunggu sampai saya menikah dengan penjaga kuil Dewa Perang. Saya juga akan memiliki kemegahan seperti ini. Kalian tunggu dan lihat saja. Ibu, ayo pergi. Jangan khawatir. Kakekku memperkenalkan calon pasangan. Ayo pergi. Semua ikut saya menemui mertua. Semua masuklah. Aku harus sampai sebelum wanita gila ini pergi menemui mertua. Wanita mendengar kata kencan buta. Merasa sangat terkejut. Merasa seperti anak muda kampungan seperti ini. Di mana seorang wanita bisa jatuh cinta padanya? Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya. Sebagai wanita era baru, tentu saja aku harus memberikan keluargaku, saudari-saudariku, sebagai referensi. Biarkan mereka menghindari masalah. Keluargaku, saudari-saudariku. Inilah si kecil yang lucu. Semua lihatlah dengan jelas. Siapa yang menikahinya, dia yang sial. Jika kalian tidak hati-hati, dibujuk dengan kata-kata manis mereka, akan ditipu pergi ke desa. Jangan salahkan Hui Hui. Aku tidak memberitahumu sebelumnya. Su Hui, kamu dan Lin Yun sudah berteman sejak kecil. Biaya sekolahmu, semua diperoleh dari Lin Yun untukmu. Kalau kamu lupa budi, itu sudahlah. Apakah kamu masih ingin merusak reputasi anak saya? Jadi kalian hanya akan merugikan orang saja. Merusak reputasinya. Apakah saya salah? Apakah kalian benar-benar berpikir ada orang yang akan tertarik pada orang seperti dia? Jika benar ada, jadi kalian hanya merugikan orang saja.
Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Lin Yun, apakah kamu ingin mengatakan mereka di luar? Apakah mereka calon pasangan kencan butamu? Jika bukan kamu, bagaimana bisa ikut campur dalam semuanya? Lihatlah dengan jelas dengan matamu yang besar itu. Mobil mewah di luar. Mereka, jelas-jelas anak gadis dari keluarga kaya. Dengan statusmu, bagaimana bisa kencan dengan mereka? Jangan berhayal. Sosok seperti anak saya. Kita tidak bisa menanggungnya. Ibu, meskipun mereka bukan calon pasangan kencan, tapi mereka. Bersiaplah. Persiapannya apa? Sayang. Saya sudah datang. Sayang. Anakku ini. Ibu mertua. Panggil ibu mertua.